Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Maisa di sini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari tentang to be, pengertian dari to be, jenis-jenis to be, serta penggunaannya dalam suatu kalimat. Untuk lebih jelasnya, ayo kita pelajari sama-sama. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang to be, pengertian dari to be, jenis-jenis to be, serta penggunaan to be dalam kalimat berbahasa Inggris. Sekarang kita pelajari dulu pengertian dari to be. Apakah itu to be? To be adalah kata kerja tidak beraturan dengan beberapa bentuk, yaitu bentuk present dan bentuk past. Kita menggunakan to be sebagai kata kerja utama atau sebagai kata kerja bantu dalam kalimat berbahasa Inggris. Kata kerja utama disebut main verb, sedangkan kata kerja bantu disebut auxiliary verb. Sebagai kata kerja utama atau main verb, to be biasanya diikuti oleh noun, kata benda, adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Sedangkan sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb, to be biasanya diikuti verb plus ing atau verb 3. Sebagai kata kerja dalam suatu kalimat, to be biasanya mengikuti subjek pronoun seperti I, you, we, he, she, they, dan it, atau kata benda lainnya. Berikut ini adalah to be bentuk present beserta subjek pasangannya. To be bentuk present yaitu am, is, dan are. Untuk to be am, ini berpasangan dengan subjek I dan hanya bisa dipasangkan dengan subjek I. Bisa disingkat I tanda kutip atas am. Terus untuk to be are, ini berpasangan dengan subjek jamak dan seperti you, they, dan we. You di sini termasuk juga subjek jamak karena dia merupakan kata ganti orang kedua jamak yang berarti kamu atau kalian. Sedangkan to be is, ini berpasangan dengan subjek kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu he, she, dan it.
Ini juga bisa disingkat seperti yua menjadi your, dea menjadi there, wia menjadi will, he is menjadi his, dan seterusnya. Sedangkan untuk to be bentuk pas, untuk to be bentuk pas yaitu ada dua, yaitu was dan were. Was ini bentuk pas dari to be am dan is. Sedangkan were ini adalah bentuk pas dari are. Maka to be was dipasangkan dengan subjek I, he, she, dan it yang merupakan kata ganti orang tunggal. Sedangkan to be were dipasangkan dengan kata ganti orang jamak, yaitu subjek you, they, dan we. Sebagai kata kerja, to be digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Nah, predikat di sini dapat berupa adjective, adverb, noun, dan verb plus ing. Adjective yaitu kata yang menunjukkan sifat dari subjek atau objek yang biasa kita sebut sebagai kata sifat. Adverb yaitu kata yang menerangkan tempat dan kejadian terjadi atau disebut kata keterangan. Sedangkan noun yaitu kata yang menunjukkan benda, profesi, binatang, dan suatu hal lainnya, atau kita sebut kata benda. Sedangkan verb plus ing digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan yang sedang dilakukan atau masih berlangsung. Nah, itu tadi pengertian dari to be, jenis-jenis to be, beserta subjek dan predikat yang menjadi pasangannya, ya Mbak ya. Iya. Sekarang Mbak tolong berikan contoh penggunaan to be dalam suatu kalimat. Yang pertama, ya, penggunaan to be plus noun dalam kalimat. Ayo Mbak. I'm a student. Aku adalah siswa. He is a farmer. Dia seorang petani. She is a dentist. Dia adalah dokter gigi. It is a book. Ini adalah buku. You are my friend. Kamu adalah temanku. They are students. They are students. They are students. Mereka adalah siswa. We are your friends. Kami adalah temanmu. Bagus. Nah, sekarang yang kedua, contoh penggunaan to be plus adjective dalam kalimat. Ayo. I'm happy. Saya senang. He is handsome. 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 Dia tampan. She is pretty. Dia cantik. It is sweet. Ini manis.
You are clever. Kamu pandai. They are all kind. Mereka semua baik. We are hungry. Kami lapar. Nah, itu tadi contoh penggunaan to be plus adjective dalam kalimat. Sekarang penggunaan to be plus adverb dalam kalimat. Ayo Mbak. I'm at home. Saya ada di rumah. He is in the office. Dia sedang di kantor. She is at the market. Dia ada di pasar. You are in your school. Kamu ada di sekolahmu. They are in their room. Mereka ada di kamar. Mereka di kamar mereka. Di kamar mereka. We are at your home. Kami ada di rumahmu. Itu tadi contoh penggunaan to be bentuk present sebagai kata kerja utama atau main verb. Di sini dalam contoh tersebut to be bentuk present diikuti oleh noun, adverb atau adjective. Dan perlu diingat, untuk to be bentuk present ini selalu berhubungan dengan masa kini atau saat ini. Ya Mbak ya? Iya. Sekarang kita akan berikan contoh, kita akan membuat contoh penggunaan to be bentuk past, yaitu was dan were dalam suatu kalimat. To be bentuk past ini berhubungan dengan masa lalu atau masa lampau. Coba Mbak, sekarang kamu buat contoh penggunaan to be bentuk plus dalam suatu kalimat. Pertama, to be plus verb ing. Ayo Mbak. I was talking with him yesterday. Saya telah berbicara dengannya kemarin. He was playing football when I came. Dia sedang bermain sepak bola saat aku datang. She was teaching English yesterday. Dia telah mengajar bahasa Inggris kemarin. It was written by her last night. Ini telah ditulis olehnya semalam. You were reading a book last night. Kamu telah membaca buku tadi malam. They were making dinner when you came. Mereka sedang membuat makan malam saat kamu datang. We were cooking soup yesterday. Kami memasak sup kemarin. Betul. Itu tadi contoh penggunaan to be bentuk past bersama verb plus ing ya Mbak ya. Ya. Nah,
sekarang kita akan membuat contoh penggunaan to be bentuk past bersama verb 3. Nah, ayo Mbak, coba sekarang dibaca contohnya ya. I was invited to their party. Saya diundang ke pesta mereka. He was given a book. Dia telah diberi sebuah buku. She was told me the reason. Dia telah mengatakan alasannya kepadaku. You were taught by Mrs. Mirna. Kamu diajar oleh Ibu Mirna. They were invited to your house. Mereka diundang ke rumahmu. We were taught by Mr. Mirna. Mrs. Mirna. Kami diajar oleh Ibu Mirna. It was stolen last night. Ini telah dicuri semalam. Iya, betul. Nah, itu tadi contoh penggunaan to be bentuk past bersama verb 3 ya. Sekarang kita akan mempelajari penggunaan to be dalam kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Ya Mbak ya. Yang pertama, dalam kalimat positif menggunakan to be adalah sebuah pernyataan. Berikut contoh penggunaan to be dalam kalimat positif. Ya Mbak. I'm a good student. Yang keras, yang jelas. I'm a good student. Saya seorang siswa yang baik. He is 10 years old now. Dia berumur 10 tahun sekarang. You are learning English. Kamu belajar bahasa Inggris. She was visiting her uncle every month. Dia mengunjungi pamannya setiap bulan. They were excited to meet you. They were excited to meet you. Mereka tertarik untuk bertemu denganmu. Nah, itu tadi penggunaan to be dalam kalimat positif ya Mbak ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu penggunaan to be dalam kalimat negatif. Kalimat negatif menggunakan to be adalah bentuk kalimat penolakan atau penyangkalan. Dalam kalimat negatif ini, to be selalu diikuti not. Berikut contohnya. I'm not a student. Saya bukan seorang pelajar.
He is not my brother. Dia bukan saudara laki-lakiku. It is not my book. Ini bukan buku milikku. You were not in China. Kamu tidak berada di China. They were not came to my house. Mereka tidak datang ke rumahku. She was not visiting her uncle yesterday. Dia tidak mengunjungi pamannya kemarin. Kemudian penggunaan to be dalam kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif menggunakan to be adalah sebuah pertanyaan. Dalam kalimat interrogatif, to be selalu diletakkan di awal kalimat. Berikut contohnya. Am I a student? Apakah saya seorang siswa? Is he 10 years old now? Apakah dia berumur 10 tahun sekarang? Are you excited to meet her? Apakah kamu tertarik untuk bertemu dengannya? Was the teacher angry because you late? Apakah gurumu marah karena kamu terlambat? Were you still here after I went home? Apakah kamu masih di sini setelah saya pulang? Was it your birthday last week? Apakah ini ulang tahunmu minggu kemarin? Nah, itu tadi kalimat interrogatif menggunakan to be atau penggunaan to be dalam kalimat interrogatif ya Mbak ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari, kita bahas untuk kali ini. Kita akan lanjutkan belajar bahasa Inggris lagi lain waktu nanti ya Mbak ya. Iya. Cukup sekian dulu ya teman-teman. Semoga apa yang tadi kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi. See you next time. Bye.